Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang masih konsisten, komitmen dari apa yang selama ini kita miliki, yaitu keimanan, ketakwaan yang sungguh-sungguh, apalagi ini suasana masih suasana Idul Fitri. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan dosa, segala khilaf kita, orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi daripada puasa kita 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan kemarin. Amin. Sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang bersih kembali, suci, fitrah, bagaikan kayaumi waladathu ummuh, bagaikan anak kecil yang baru lahir. Amin. Saudara sekalian, di dalam tema kali ini saya akan menyampaikan perihal mafia perusahaan listrik negara atau PLN. Telah banyak kita ketahui bahwa di kota-kota besar, di kota-kota kecil itu telah terjadi pelanggaran hukum terhadap pencurian listrik milik negara. Ya, PLN itu adalah perusahaan BUMN. Konon terakhir ini adalah telah menanggung hutang berapa triliun begitu. Oleh karena itu kita selaku warga negara yang baik tentunya turut prihatin atas kerugian yang dialami oleh perusahaan listrik negara ini maupun perusahaan-perusahaan yang lain dalam kapasitas yaitu termasuk milik negara. Jadi kita turut prihatin. Saudara sekalian, namun yang kita dengar terakhir ini telah banyak pelanggaran-pelanggaran hukum, yaitu kecurangan dari oknum warga yang membantol atau mencuri listrik sehingga negara dapat dirugikan, masyarakat rugi sekitarnya, karena seringkali di kampung kita, di masyarakat kita itu listrik negara ini kadang-kadang hidup mati. Apalagi kalau kita melihat di daerah-daerah seperti Kalimantan, seperti daerah Sumatera, waduh, di sana itu kalau mati itu berhari-hari, nggak cukup 1 hari, tapi bisa berhari-hari. Ini prihatin. Jadi kenapa demikian? Mungkin karena banyaknya pelanggaran hukum dari oknum warga atau oknum daripada anggota itu sendiri, yang mereka ini main dengan warga. Bisa terjadi. Sekarang nggak ada sesuatu yang mustahil di Indonesia ini, ya. Listrik aja bisa diakali, apalagi uang pajak, uang negara, uang rakyat yang ada di Kementerian Keuangan. Oh, lebih mudah sekali. Kalau mereka itu betul-betul tidak ada sungguh-sungguh untuk menjaga amanah daripada negara. Nah, ini penting. Seorang pemimpin itu wajib memiliki 4 sifat, ya. Pertama, sifat siddiq, sifat jujur, ya. Yang kedua, sifat amanah. Jadi kembali kepada soal listrik negara, kenapa? Karena yang di masyarakat ini banyak. Sebuah kampung itu biar plus ini kemungkinan pun juga ada gantolan atau pencurian aliran listrik, ya. Kadang-kadang mati sampai berjam-jam. Apalagi musim-musim hujan seperti sekarang ini. Nah, kalau memang betul-betul terjadi demikian, kemudian ketahuan dari si pencuri ini, pencuri listrik ini, maka dia itu bisa dikenakan pasal 362 KUHP, yaitu tentang pencurian. Bisa dihukum beberapa tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau lebih. Apalagi pencurian itu dilakukan dengan persekongkolan dengan orang dalam, ini nggak boleh.
Nggak boleh terjadi. Kalian sebagai orang dalam perusahaan listrik negara, maupun sebagai rekanan, maupun sebagai partner kerja dari PLN, tidak boleh berbuat semena-mena dari apa yang diamanahkan kepada kalian. Nggak boleh. Apalagi telah menyalahgunakan kekuasaan. Saudara telah main dengan oknum-oknum warga, oknum masyarakat, yang memang mereka itu adalah suka mencuri aliran listrik. Ya, itu nggak boleh terjadi. Jadi itu antara lain bisa timbul kejadian mafia listrik negara itu karena dia memiliki satu niat kejahatan. Kalau dia tidak ada niat kejahatan untuk mengambil aliran listrik itu, nggak akan mungkin dia itu terlaksana, yaitu pencuriannya, ya, nggak mungkin terlaksana. Yang kedua, dia itu dalam unsur daripada pasal 362 itu ada barang yang diambil. Apa yang diambil? Ini aliran listriknya ini yang diambil, ya. Maka itu termasuk sebagai kategori bisa diklasifikasikan sebagai pencuri aliran listrik dan bisa dikenakan pasal 362. Saudara, selain daripada unsur yang tersebut di atas, dari barang tersebut itu diambil sebagian maupun seluruhnya, artinya apa? Kalau sudah dia ada niatan untuk mengambil aliran listrik, ya, berarti dia itu sudah ada unsur niat jahat. Nah, manakala dia itu ketahuan daripada petugas PLN, ya, atau orang yang diberikan mandat oleh PLN, maka dan kemudian tertangkap, bisa diketahui, maka dia bisa diproses secara hukum di kepolisian. Tidak boleh orang PLN, oknum PLN, ya, itu main mata dengan pencuri, nggak boleh. Itu sama, ya, sama mencurinya. Kalau yang orang warga biasa ini mencuri listrik ini adalah pasal 362 KUHP, tetapi karena dibantu oleh oknum orang dalam, dia pun juga kena, ya. Praktek-praktek seperti ini sudah lama terjadi, ya. Di Surabaya, di luar kota, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan kota-kota lain ini sudah sering terjadi. Cuman seringkali kejadian tersebut itu tidak masuk dalam kategori proses hukum. Kenapa? Karena mereka tahu sama tahu antara pelaku dengan oknum yang memeriksa ini, tahu sama tahu. Artinya ada persekongkolan jahat, ya, ada niatan. Mereka itu kerjasama dengan cara-cara cara-cara yang busuk, cara-cara yang melanggar undang-undang. Tetapi akhirnya perkara itu ditutup. Perkara ini nggak selesai di peradilan, tetapi justru malah tenggelam, ya, nggak ada riwayatnya, ya, karena sudah ditutup dengan polos, ya. Ini banyak kejadian, ini nggak boleh lagi terjadi, karena itu kalian merugikan negara, kalian merugikan perusahaan listrik negara, sama dengan kalian merugikan rakyat, karena itu juga uang rakyat yang dihimpun pada perusahaan listrik negara itu kemudian untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Tetapi kalau kalian mengganggu, otomatis kalian merugikan pada masyarakat yang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. In khairon faminallah wa in syarron famin nafsi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.